Sudah. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmatnya buat kita semua. Nikmat sehat, nikmat usia, lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga dengan kelapangan hati kita dapat hadir di sini. Mudah-mudahan setiap niat baik kita, langkah kita menuju tempat ini menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula ini menjadi perkumpulan yang akan dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pembahasan kita di sore hari yang insya Allah penuh keberkahan ini adalah cara indah interaksi keluarga dengan Al-Quran. Tapi sebelumnya saya akan mengawali pengajian kita dengan saya membacakan Al-Quranul Karim. Surat Yunus ayat pertama atau halaman pertama. Surat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Sadaqallah. Bapak dan Ibu-ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita bicarakan topik yang kita bahas yaitu cara indah interaksi keluarga dengan Al-Qur'an. Pengennya sih tadi ada yang fokus. Tapi apa-apa. Yang penting bisa direkam dalam pikiran kita dan pemahaman kita. Kenapa harus kita bicara masalah keluarga? Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana kita mewujudkan keindahan ya, dalam bertilawah, ya. Tentu ketika kita berusaha membaca Al-Quran yang kemudian kita ingin mendapatkan penjiwaan yang begitu dalam, juga harus dirasakan pula oleh keluarga kita, begitu. Ya. Karena bagaimanapun ini yang menjadi tanggung jawab kita, ya, sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga di dalam rumah, sebagai ibu rumah tangga yang seringkali interaksinya begitu kuat dengan anak-anak. Nah, oleh karenanya kita coba bahas satu persatu. Kita mulai dari pemahaman umum kita, yaitu tentang kewajiban kita terhadap keluarga kita, seperti halnya apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini catatan penting buat kita semua. Jadi artinya ketika kita bicara masalah apapun, apalagi berkaitan dengan masalah keluarga, maka tujuan kita ini di dalam kehidupan kita ingin jauh dari siksa neraka nanti di akhirat. Gitu. Sehingga Allah pun mengingatkan kita, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Gitu. Jadi inilah yang mendasari kita sebenarnya ketika kita bicara masalah keluarga. Karena ternyata keluarga itu menjadi tanggung jawab kita. Kita sebagai laki-laki, kepala rumah tangga, bertanggung jawab atas pasangan kita atau istri-istri kita, juga anak-anak kita. Ya, itu yang paling utama. Dan itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Dan jangan sampai anak-anak kita, naudzubillah, masuk neraka gara-gara kita tidak memperhatikannya. Ya, tidak memperhatikannya. Makanya di sini inilah yang menjadi catatan penting buat kita dan menjadi motivasi buat kita semua membicarakan tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita membicarakan masalah keluarga? Karena yang paling dekat interaksi itu adalah keluarga. Bukan lagi dekat, pertama dan utama dalam berinteraksi itu adalah keluarga, Bapak Ibu. Anak tahu bahwa cara berinteraksi dengan baik dalam bersosial itu ya dari kita. Cara mereka berbicara itu dari kita. Jadi memang ya benar apa yang dikatakan oleh para ulama, guru-guru kita, ya pendidikan
Yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga. Nah, saya coba mengambil di surat Al-Furqan ayat yang ke-28 29. Sebagai peringatan buat kita. Mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Bahkan di sini saya cantumkan cuman ya 27 bahkan. Kalimatnya itu begini. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya wailata ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Jadi ternyata nanti di akhirat itu ada orang yang menyesal, Pak. Menyesal semenyesal-menyesалnya. Gambaran penyesalannya itu adalah apa? Dia menggigit jarinya, Pak. Menggigit tangannya. Kalimatnya tangan bukan jari ya. Ya. Artinya nyesal banget begitu. Sembari dia berkata, ya laitani lam attakhidh ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai alangkah baiknya dulu itu saya mengikuti jalannya Rasulullah atau berjalan bersama Rasulullah. Nah, ini penyesalan tuh. Ini jadi catatan penting buat kita ya. Ternyata orang yang jauh dari jalan Rasulullah itu berbahaya. Dia akan mengalami penyesalan nanti di akhirat. Orang yang tidak menghidupkan sunnah Rasulullah apalagi sampai membencinya, sampai nyinyir, nah ini hati-hati. Nanti ada akhirat itu nyesalnya luar biasa. Ya, apalagi ngaku Islam tapi tidak percaya dengan syariat Islam. Nah, itu hati-hati. Siap-siap nanti di akhirat, ya. Berikutnya penyesalannya apa? Ya wailata ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka diri ini. Duhai alangkah baiknya dulu itu aku tidak berteman dengan si dia. Tidak berteman. Nah, kenapa ada kata tidak berteman? Karena ternyata ya hidup kita ini memang akan selalu dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita gitu. Kalau gaul dengan orang yang soleh, ya insya Allah ke bawah soleh. Ya, kalau gaulnya ada dengan orang yang toleh, gitu, ya sama yang buruk. Gitu. Jadi benar apa yang diilustrasikan oleh Nabi kan? Ya, pergaulan itu seperti kita kalau gaul dengan orang yang penjual minyak wangi, ya ikut wangi. Gitu. Ya, kalau gaulnya dengan tukang besi, ya itu kan, ya bau besi. Nah, ilustrasi, artinya ini begitu luar biasa pengaruh sosial itu. Nah, apalagi gitu maksudnya Pak, karena kita bicara masalah Al-Quran, apalagi ya keluarga itu sangat mempengaruhi. Nah, artinya kalau kita tidak membentuk atau tidak mewarnai anak-anak kita dengan baik, gitu ya. Nanti nyambung juga pembahasan kesimpulan sebenarnya ini sudah kesimpulan awal deh. Nah, maka ini akan tidak baik buat anak-anak kita, gitu. Makanya di sini kenapa kita bicara keluarga ya karena memang keluarga itu menjadi awal dan bahkan utama bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Karena ada orang yang menyesal, laqad adallani gitu. Jadi penyesalan dalam pergaulan itu Pak, berteman, apalagi nanti pada akhirnya ada orang. Naudzubillah, ada orang menyesal berkeluarga dengan orang tuanya seperti itu. Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an. Sungguh dia telah menjauhkan aku dari Al-Qur'an, begitu. Sampai begitu. Artinya, keberadaan kita sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga di sana harus bisa mewarnai anak-anak kita, mengajak anak kita menjadi dekat dengan Al-Qur'an.
Ya. Nah, kenapa itu penting kita menyinggung masalah keluarga? Ya karena memang ini akan mewarnai keluarga kita. Ya, mewarnai anak-anak kita. Berikutnya, dan kenapa pula nih kita bicara masalah keluarga? Kalau kita lihat dalam surat Al-Kahfi itu, Pak, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun, harta dan anak itu zina, perhiasan, ya, perhiasan dunia, zinatul hayatid dunia. Lalu apa yang kita harapkan untuk keluarga kita, gitu Pak? Anak-anak kita untuk akhirat. Kalau hanya sebatas zinatul hayatid dunia, sebatas perhiasan dunia. Tentu kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus shalihat. Sisa yang diharapkan oleh kita dari anak-anak kita, dari materi yang kita miliki itu adalah kesolehan. Gitu. Kesolehan. Artinya gini, kalau kita bicarakan Al-Quran yang kemudian berusaha Quran yang akan selalu menghiasi keluarga-keluarga kita, itulah yang kita harapkan nanti di akhirat kelak itu. Jadi amal andalan lah begitu. Ya. Dan kita sadar betul kenapa sampai ada doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira yang sudah diajarkan bukan saja oleh nabi kita, bahkan nabi-nabi sebelumnya, bahkan Nabi Nuh alaihissalam pun mengajarkan kita untuk berdoa seperti itu. Karena kita pun sadar betul bahwa kita ini butuh bantuan anak. Ya. Butuh bantuannya apa? Doa. Dan kenapa pula itu kita butuh? Karena sadar dengan kekurangan kita, Pak, Bu, sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga atau keluarga atau kepala keluarga gitu. Sadar atas kekurangan itu. Nah, dengan kekurangan ini, ya sadar dengan kekurangan ini, maka kita butuh doa anak-anak kita. Pertanyaannya adalah, mungkinkah doa yang begitu singkat dan padat ini itu terucap dari mulut anak kita yang tidak pernah datang ke masjid, yang tidak pernah bersentuhan dengan air wudhu, apalagi membaca Quran? Hese, Pak Bu. Mungkin dia bisa menghafal sejak TK-TA gitu ya, tapi pas waktu remaja mau dewasa sudah tidak diajarkan lagi, lupa. Apalagi nggak pernah sholat, udah, jangan mengharap doa, Bu. Gitu. Untuk dirinya sendiri aja sulit, apalagi mendoakan kita sebagai orang tua. Makanya diharapkan di sini adalah al-baqiyatus shalihat, yaitu kesolehan. Karena soleh itu adalah khairun 'inda rabbik, ya, sesuatu yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu balasannya maupun cita-cita. Makanya cita-cita yang terbaik buat kita mewujudkan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang soleh. Gak apa-apa kaya raya, yang penting soleh gitu, Pak. Ya, gak apa-apa dia pinter gitu ya, cerdas tapi soleh. Yang jadi masalah udah punten miskin, bandel lagi, gitu kan? Punten kasar, udah bodoh, ya susah diatur, ya Allah. Naudzubillah. Ya. Nah, oleh karenanya maka penting buat kita semua membicarakan keluarga itu, ya. Itu singkatnya ya. Kemudian berikutnya, apa sebenarnya yang dikhawatirkan? Ya, yang dikhawatirkan hubungan keluarga dengan Quran. Yang kita khawatirkan itu adalah apa yang menjadi rencana orang luar. Terekam di dalam surat Fussilat ayat 26. Ternyata apa yang sekarang kita alami itu sudah direkam oleh Allah. Dan itu memang sudah rencana jauh-jauh hari atau jauh-jauh tahun. Atau kalimatnya apa?
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Nah itu Allah merekam apa yang menjadi instruksi orang-orang kafir. Surat edaran sekarang mah. Surat edarannya apa isinya? Bla bla bla, pokoknya kepada yang terhormat dan seterusnya. Isinya apa? La tasma'u lihadzal Qur'an. Itu instruksi poin utamanya. Jangan kalian mendengarkan Al-Qur'an itu. Gitu loh. Wal ghaufi, buat keributan. La'allakum taghlibun, agar kalian menang. Nah, ini yang kita rasakan saat ini, yang sudah memberikan pengaruh besar ya kepada kita semua, yaitu adanya keinginan orang-orang kafir menjauhkan kita dari Al-Quran. Dan bukan lagi keinginan ini mah, sudah langsung surat edaran. Kan kalimatnya itu jangan kalian mendengarkan Al-Quran. Kenapa sampai seperti itu? Pertama, karena sadar bahwa Quran itu begitu luar biasa dampaknya. Dampak kepada siapapun. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Hudan lin nas. Jadi artinya, jangankan kita yang memiliki keimanan yang kokoh terhadap Quran. Orang kafir sekalipun ketika dia mau mencari tahu tentang Tuhannya, begitu ya, cari tahu ini sebenarnya hidup ini apa ya, gitu. Dia cari kemana-mana, tahu-taunya ketemu Al-Quran. Udah, kalau dia benar-benar bersih hatinya untuk mencari kebenaran, pasti dengan izin Allah tentunya dia akan mendapatkan. Dan banyak cerita ya, orang mendapatkan hidayah hanya membaca Quran, itu juga salah buka. Ya. Biasanya mah buka Al-Quran mah dari kanan ke kiri gitu kan. Ini mah dari kiri ke kanan. Tahu-taunya yang dibaca surat Kulhu. Gitu. Dapat hidayah siapa Ustazah Irina ya, Handoyo. Nah, itu gara-gara baca kembali Quran itu teh. Baca tentang ya buka Quran ya mulai dari kiri ke kanan. Gitu. Nah ini mah dari kanan ke kiri kan. Nah, apa dari sebelah kanan ke kiri. Oke, nah oleh karena kembali kepada masalahnya, berarti berhati-hatilah. Karena yang kita khawatirkan ini ternyata ketika kita berusaha keras untuk mendidik anak-anak kita, ternyata ada di luar sana berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka terhadap Al-Quran. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Kemudian kenapa mereka takut dengan Al-Quran ini? Karena senjata yang paling kuat yang menguatkan keimanan orang beriman itu adalah Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Karakteristik keimanan seseorang itu ya, iman yang benar itu adalah apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan Quran maka bertambahlah keimanannya. Nah, gitu. Nah, itu yang membuat orang-orang kafir itu takut. Kalau udah dekat dengan Quran orang Islam itu udahlah ngeri pokoknya mah. Kenapa? Karena keimanan makin mantap. Menjadi pribadi yang pemberani gitu. Karena yang dihadapannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Tidak ada rasa takut, apalagi kalau sudah berperang, baca Quran dulu, wah itu mah baterai full itu mah. Ya, sehingga ngecas 100 siap digunakan. Gitu. Nah, kalau mencas kita itu dengan Al-Quran. Nah, makanya juga ini kebalikan buat kita semua. Kalau masih hese, belum bisa menikmati Al-Quran, nah itu berarti apa? Masalahnya keimanan itu teh. Nah, nanti bicara lagi nanti. Insya Allah lanjut masalahnya. Ya. Oke. Ula tasma'u, jangan kalian dengar.
Kemudian rencana orang kafir itu selain dia menginstruksikan saudara-saudaranya, konco-konconya untuk tidak mendengar Quran, tapi juga di sisi lain dia melakukan perencanaan, bahasa ini ya, makanlah kalau bahasa Al-Quran mah, makan. Walghaw kalimatnya mah, kalau diterjemahkan mah buat keributan. Kalau saya mah kayaknya nggak pas bagi saya mah. Kan laghaw itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang melalaikan. Jadi apa artinya di sini? Buat sesuatu yang membuat orang lalai terhadap tujuan utamanya. Begitu. Artinya kalau di sini apa? Buatlah sesuatu yang membuat orang lupa dengan Al-Quran. Buatlah sesuatu yang membuat orang tidak lagi perhatian terhadap Al-Quran. Gitu Pak. Kira-kira apa sekarang? Gadget Pak. Yang paling dekatnya dulu. Ini yang kita pegang Pak. Apapun yang kita inginkan, di sini bisa ada semua. Yang baik, yang buruk. Ada semua. Ya, walau pada akhirnya kita yang menentukan, betul. Senjata itu sigap pisau ya gitu. Mau ngiris bawang boleh gitu kan. Makan mangga dikupas pakai itu. Bunuh orang juga bisa. Gitu. Tapi memang luar biasa. Bukan sekedar masalah dibuat pisau itu hanya untuk masalah terserah kalian, tapi memang mendesain agar kita bisa membunuh gitu. Gitu juga ini gadget. Memang dibuat, contohnya apa? Game. Memang dibuat, coba. Ada game dari sekian ribuan game itu yang membuat orang menjadi pinter atau membuat jadi soleh. Ya ada ceritanya Pak Bu. Yang ada mah lupa waktu. Dan itu dialami oleh anak saya sendiri Pak Bu. Gak usah ngomongin orang itu. Ya Allah ini, kumaha carana gitu. Ya untuk sementara mah anak 2 ke pesantren. Yang satu masih SD, yang satu masih bayi. Nah, itu ya. Yang satu lagi udah kerja. Nah, jadi ini yang SD ini masih di rumah itu. Ya Allah, caranya. Saya yang terbaik adalah ngambil HP itu. Tapi silakan dimanage. Intinya mah bagaimana mereka jangan sampai interaksi dengan Quran itu hilang. Itu aja dulu. Kalaupun tidak bisa menghindarkan mereka dari game begitu, tapi jangan sampai mereka benar-benar hilang dari Al-Quran. Karena memang sudah rencana mereka sendiri. Apa orang kafir? Walghaw. Kalimatnya itu walghaw, perintah. Diinstruksikan edaran itu kepada teman-temannya. Buatlah sesuatu yang melalaikan orang-orang Islam jauh dari Al-Quran. Gitu. Makanya harus malu Pak, kalau Bapak masih main game. Berarti Bapak sudah terkontaminasi oleh rencana orang kafir. Itu udah masuk laghaw itu teh. Kalaupun mau ya bermanfaat lah. Ya. Dan bernilai ibadah. Nah, itu. Walghaw fi lakum. La'allakum taglibun, agar kalian apa? Menang. Jadi kalau sudah kita terbawa oleh rencana mereka, berarti kita sudah kalah dan mereka yang menang. Ya. Sip. Luar biasanya tantangan ke. Biasanya mah dulu orang perang itu ya benar-benar fisik gitu. Kalau sekarang kan ya dengan fisik. Dengan ghazul fikri jadinya kan. Peperangan pemikiran. Itulah yang kita perlu khawatirkan, terutama buat anak-anak kita, keluarga kita. Oke, kita masuk bicara masalah keindahan. Kita udah bahas tadi ya. Kenapa bicara masalah keluarga? Ya karena ini menjadi tanggung jawab kita semua, gitu ya, yang harus kita jaga. Ya. Kemudian apa yang perlu dikhawatirkan? Ya karena tantangannya dari luar. Ya. Nah saatnya kita coba
bicara masalah indahnya berinteraksi dengan Quran, baik itu diri kita maupun keluarga kita. Yang jadi pertanyaannya begini munculnya, Pak. Indah menurut apa dan siapa? Gitu. Karena kalau bagi orang umum keindahan itu pertama identik dengan kasat mata. Kasat mata itu umpamanya mungkin harmonis begitu ya, indah itu. Ya, atau canda tawa, atau di dalam urusan bersuara, suaranya indah, lagunya merdu gitu kan. Nah, sekarang sebenarnya indah menurut apa dan siapa? Tentu buat kita semua adalah indah menurut keimanan. Itu dulu. Biar jangan sampai salah persepsi nanti dalam memahami keindahan itu. Karena ada juga orang yang begitu indah baca Quran begitu, tapi tidak mempengaruhi hatinya. Karena ini saya sudah bahas sekarang hari Ahad ya. Hari Ahad. Hari Jumat kemarin malam Sabtu di bawahnya. Bicara masalah indahnya berinteraksi dengan Quran juga. Jangan sampai pemahaman kita itu ada kekeliruan di sana. Kudu indah tek harus suara keren, muis. Kalau suara keren mah udah kalah kita Pak Bu. Udah suara pas-pasan gitu ya, nafas juga pendek, udah nggak akan indah itu mah. Kalau pemahaman kita dari segi masalah sebatas masalah suara dan keindahan lagu. Nah maka kita kembali lagi, ini pemahaman Abu Amr atau ngarang-ngarang itu kan? Kita lihat saja. Pertama kita lihat dalam Al-Quran. Jadi sehingga saya tidak ngarang-ngarang. Allah bilang gini surat Al-Baqarah 1. Yang pertama 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Itu catatannya. Orang yang diberi Al-Quran itu, diberi Alkitab itu, dia membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya bacaan. Lalu apa kata Allah? Ulaika yu'minuna bih. Maka mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi keimanan dulu dasarnya. Jadi kalau didasari keimanan, insya Allah jadi indah. Oke. Kita lihat juga di dalam surat Yunus yang tadi dibaca, tapi pada ayat yang ke-57-nya. Ya. Di sana dikatakan apa? Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lin-nasi wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Katakan Muhammad, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran yang mengandung mau'izah, pelajaran pertama. Yang kedua, syifa lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Yang ketiga, hudan, petunjuk. Yang keempat, rahmat. Tapi itu baru dirasakan bagi siapa? Lil mu'minin. Yang beriman, Pak. Jadi artinya keindahan itu ada kalau didasari oleh keimanan. Gitu. Jadi kalau tidak didasari keimanan mah ya Bapak Ibu, yang ada mah panas. Ngaji segala gitu. Nggak ada lagu-lagu kayak ngaji aja lah. Apa? Kok ngaji wae gitu. Nah gitu.
Nah, ini pula yang berkaitan dengan keluarga kita. Bagaimana biar mereka itu merasakan keindahan gitu. Jadi kita tidak melihat dari luar aja dulu. Dari luar mas sebenarnya sesuatu hal yang apa ya? Kadang tidak terlihat, ya. Kadang tidak terlihat. Jadi yang penting itu kitanya dulu di dalamnya nih gitu. Nah sekarang kaitan dengan keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana biar mereka merasakan keindahan dalam membaca Quran. Ya dasari dulu dengan keimanan. Ajarkan mereka, gitu ya, bahwa Quran itu pedoman dan seterusnya nanti ujungnya begitu. Oke. Non, Mbak, jazakallah khair. Langsung diminum, bismillah. Itu ibu-ibu pengertian mah. Didasari oleh keimanan. Nah, sekarang apa yang disebut dengan didasar keimanan? Tentu pertama adalah meyakini bahwa Al-Quran itu ya petunjuk. Gampang mah surat Al-Baqarah ayat 2 aja Bu, itu mah udah jelas. Ya, pertama petunjuk, yang kedua tidak boleh ragu. Itu iman itu. Kalau dari awal sudah ragu gitu ya, masih setengah-setengah petunjuk, bukannya udah nggak akan dapat keindahan dalam baca Quran dan tidak disebut iman begitu. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, saya tetap kembali pada pembahasan pada pertemuan yang lalu bahwa memang banyak faktor selain keimanan kita ya yang tadi disebut, juga faktor yang lain yang membuat kita juga tersentuh bacaan itu. Ya, menjadi indah. Walau memang bicara masalah interaksi itu kan luas. Tapi pintu awal kita tetap saja baca. Karena itu pintu awal. Jadi jangan ngomong gini, punten nih, mungkin agak kasar ya. Jangan ngomong bahwa saya sudah mengamalkan Quran atau saya sudah paham Quran, sementara dalam keseharian kita tidak membaca Quran. Kenapa? Karena gini, bukan urusan masalah saya tahu tentang isi Quran, Pak Bu. Ya, puntennya orang Yahudi itu udah jauh-jauh hari mereka baca Quran itu tujuannya untuk mencari kelemahan. Dan mereka luar biasa tahu tentang isi-isinya. Tapi apakah mereka akan membaca berulang-ulang? Tidak. Adapun juga mereka membaca berulang-ulang itu, mereka hanya mengambil hikmah, bukan menjadikan itu tujuan utamanya, bukan juga menjadi pedoman utamanya, begitu. Karena juga ceritakan bahwa mereka itu bikin cerdasan diantaranya baca Quran, sampai seperti itu orang Yahudi. Padahal juga mereka tahu isi-isinya apa, secara global dari Al-Quran itu mereka tahu. Nah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ketika kita harus membaca Quran berulang-ulang itu adalah agar kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya berdampak pada kuatnya keimanan kita begitu. Karena yang tadi yang disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Bertambah keimanan. Itu tujuan. Jadi bukan sebatas masalah tahu. Karena gini ceritanya nih. Ketika Bapak Ibu membaca sesuatu dalam Al-Quran, misalkan Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba, dan seterusnya di surat An-Naba sering kita baca. Ya, bahkan sudah hafal. Ketika kita baca, pas pada waktu itu kondisi keimanan kita lagi naik apa turun? Kalau lagi naik, maka makin mantap keimanan kita itu dan bahkan kita bisa nangis.
Loh, kok bisa nangis? Padahal ini tentang kabar gembira bahwa orang bertakwa itu ya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mendapatkan keberuntungan sukses yang paling tinggi karena dapat surga. Bagi orang mukmin, orang yang bertakwa, justru nangisnya itu karena khawatir jangan-jangan janji ini bukan buat saya, begitu. Justru dibalik oleh orang mukmin itu. Karena khawatir gitu. Ya Allah, jangan-jangan kabar gembira ini bukan buat saya. Malah dia berdoa di waktu itu. Gitu. Tambah keimanannya. Diulang lagi esok hari. Ternyata diulang lempengnya.com tengaruh. Karena keimanan lagi turun. Gitu Pak. Diulang lagi. Apakah minggu depannya? Ternyata ya Allah ingat dengan dosa-dosa kembali lagi ke sini. Jadi dia nangis lagi. Nah kayak gitu Pak. Jadi memang butuh pengulangan itu. Makanya Nabi itu menekankan kalimat yang beliau sampaikan itu Iqra'il Quran fi kulli syahr. Bacalah Quran itu beres setiap bulan. Beres setiap bulan berarti sehari 1 juz gitu. Kenapa demikian? Ya karena biar 1 bulan itu bisa melewati semua. Walau sebenarnya berarti ketika kita membaca melewati surat Yunus berarti baru sebulan berikut baru kita melewati surat Yunus gitu. Ketika kita bicara masalah cerita tentang Maryam, surat Maryam, maka sekali sebulan kita melewatinya gitu. Dan sebenarnya itu udah keburu lupa juga gitu. Kalau kita cuma bacanya sekali sebulan. Tapi ya udah itu minimum gitu Pak. Kumaha sekarang Allah hatam sekali sebulan, yang ada mah hatam sekali setahun. Nah gitu. Kita gitu Pak ya. Nah luar biasa ya insyaallah. Nah kembali kepada salat tadi. Jadi faktor yang membuat kita mampu menikmati dan bisa merasakan indahnya Al-Quran itu selain dasar keimanan juga faktor-faktor yang lainnya. Ya di antaranya tilawah dengan tahsin, kemarin kita udah bahas. Ya. Tilawah dengan tahsin. Yang kedua apa? Tilawah dengan memahami. Ya, dengan memahami. Kemarin juga udah dibahas ya. Saya tidak akan mengulang lagi kecuali masih minta diterangkan. Yang kedua, yang ketiga apa? Agar mampu kita menikmati dan merasakan keindahan Al-Quran itu apa? Bacalah Al-Quran itu disertai dengan hati. Ya. Atau datangkan hati saat membaca Quran gitu Pak. Karena ada orang yang membaca Quran nggak pakai hati. Sehingga tidak merasakan dampaknya. Tidak ada merasakan sentuhan-sentuhan dari yang dibacakan. Itu juga penting. Ini mohon maaf, ini bukan karangan Abu Amr. Ya. Ini semuanya punya dalil. Untuk didasari hati, udah jelaskan dalam surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak mau menjiwai Al-Quran itu atau hatinya tertutup? Nah, itu. Berarti masalahnya hati. Datangkan hati, Pak. Jangan sampai ada lain bibir, lain di hati, lain di bibir gitu. Jadi ada dusta di antara kita. Nah, gitu. Libatkan hati. Bahkan di dalam surat Al-Hadid lebih keras lagi kalimatnya. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah saatnya orang-orang yang beriman? Nah, bukan orang kafir itu, beriman, Pak. Untuk apa itu? Antakhsha qulubuhum.
hati mereka tuh khusyuk. Nah, itu. Lidzikrillah, dalam berzikir kepada Allah. Wa ma nazala min haq, dan dalam mensikapi ayat yang diturunkan. Kebenaran yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an. Jadi untuk memberikan sentuhan hati kita sehingga menjadi indah Al-Qur'an itu, sertakan hati saat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik itu interaksi kita dengan membacanya maupun dalam hal-hal yang lain, mempraktekannya, sertakan hati. Itu, Pak. Pertanyaannya, sertakan hatinya kumaha? Soalnya nggak kelihatan, nggak wujud. Ada dua, Pak, Bu. Kalau saat kita membaca Quran itu, yang disebut sertakan itu apa? Sadarilah bahwa saat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu dulu. Saya ini lagi ngobrol nih, gitu, sama Allah. Sadar aja dulu itu. Berarti kan hati kita ini nih berbicara waktu itu kan. Apalagi kalau kita udah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi. Ini juga udah disampaikan hadis kursi. Ketika kan hadis kursi bilang apa? Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jawaban apa? Jawaban Allah apa? Hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alai abdi. Hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Wa fawwada amri, dan dia pun menyerahkan segala urusannya kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah bagianku dan bagian hambaku. Bagi hambaku apa yang dia pinta. Jadi nggak ada istilah bertepuk sebelah tangan, itu nggak ada. Jadi saat kita ngaji itu komunikatif, Pak. Gitu. Berarti sadarilah bahwa kita saat membaca Quran sedang ngobrol komunikasi dengan Allah. Walau tidak terdengar. Walau tidak kita tahu gimana jawaban Allah. Tapi kita sedang ngobrol. Artinya kalau kita ngobrol kayak gini, coba. Etisnya kumaha? Kan konsentrasi ngobrol. Ya, memandang matanya gitu ya. Merespon apa yang dibaca, apa yang diobrolkan gitu. Ya, apa istilahnya? TikTok gitu. Nah, gitu ya. Nah, jawab. Yang kedua, mendatangkan hati itu adalah yang dimaksud saat kita membaca itu, katakan bahwa Allah menyampaikan apa yang kita baca itu adalah untuk saya. Gitu. Nah, kalau sadar bahwa itu untuk saya, berarti siap-siap lagi nanti kita respon begitu. Nah, kalau kita tidak menyadari itu semua, ya udah bacaan itu lewat teh. Wis, ini Firaun, saya mau bukan Firaun, lewat. Ya, gitu. Ini tentang orang kafir, lewat. Bukan orang kafir, saya mau orang mukmin. Terus lain munafik, lewat. Oh, kisah Nabi Yusuf. Wah, Nabi Yusuf atau saya mah bukan Nabi Yusuf. Cerita lewat gitu. Bukan begitu, Pak. Ya udah, karena memang tidak didasar keimanan ya, teman. Kalau orang yang didasar keimanan yang dimana pertama dia sadar bahwa Al-Quran itu baca Quran itu komunikasi dengan Allah, yang kedua bahwa Al-Quran itu atau Allah itu berbicara itu untuk saya, maka responnya mantap tuh. Apa mantapnya? Ketika bicara masalah orang munafik dalam surat Al-Baqarah itu, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Cerita tentang orang munafik itu. Tidak ada kata orang yang tadabbur itu menyatakan, oh ini orang munafik, saya mah bukan. Tidak begitu. Malah dia berdoa, Pak, justru. Ya Allah, jauhkanlah sifat kemunafikan ini. Gitu.
Dan aku takut jangan-jangan sifat kemunafikan ini juga ada pada saya. Gitu. Respon hati itu gitu. Karena Quran itu untuk saya. Jadi bukan untuk orang lain. Atau juga kita juga nggak tahu yang munafik tersaha. Jadi artinya cerita tentang munafik itu buat kita untuk mengingatkan jangan sampai sifat ini ada pada kita. Gitu. Ada pada saya. Termasuk bicara masalah orang kafir. Nah itu. Itu pentingnya mendatangkan hati. Ini udah dibahas sebenarnya pada bulannya. Ini menekankan, ini penting banget. Ini untuk saya juga. Kalau kita baca surat Al-Lahab, Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Yang Bapak Ibu bayangkan surat ini kira-kira apa? Tentang Abu Lahabnya. Selesai Abu Lahab. Jadi seperti dongeng aja cerita. Oh dulu ada Abu Lahab. Quran itu harus ditadaburi Pak Bu. Dijiwai yang harus menjadikan bahwa ini untuk saya gitu. Betul memang menceritakan tentang Abu Lahab. Tapi isinya itu mengingatkan. Atau bahkan memberikan peringatan buat kita semua. Jangan sampai sifat karakter Abu Lahab itu ada pada saya gitu. Jadi jangan bilang nih Abu Lahab nih. Saya mah bukan Abu Lahab, saya mah Abu Amr. Nah begitu. Jangan gitu. Nah, itu ya. Nah kalau kita kaji tentang ini isinya luar biasa tuh. Luar biasa. Nah gitu Pak. Ya. Jadi kembali kepada masalah tadi, sadarilah semuanya harus didasari oleh keimanan. Nah, sekarang yang jadi tugas kita agar indah juga di keluarga kita. Quran itu indah juga di keluarga kita. Ya tentu yang pertama dan utama adalah jadikan diri kita sebagai teladan buat anak-anak kita. Itu dulu. Ya, artinya apa? Keteladanan dulu. Wah, Bu Amar, kumahanya baca saya itu masih repot itu, kumaha mau baca keras-keras di hadapan anak-anak, bisa-bisa mereka makabur. Bukan masalahnya itu, Pak. Memperlihatkan kesungguhan Bapak Ibu berinteraksi dengan Quran. Terlepas kemampuan Bapak Ibu mau lancar, mau sedikit lancar atau lancar sedikit nggak jadi masalah. Gitu. Yang penting terlihat bahwa kita ini sungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Kasih contoh dulu. Contohnya itu yang dimaksud itu apa? Kita benar-benar dekat dengan Al-Quran. Gitu dulu. Itu udah indah Pak. Walau tidak indah kedengarannya. Karena bahasa kita tidak sebagus yang didengar oleh anak-anak kita di luar sana gitu. Umpamanya mereka biasa mendengarkan orang lain, bagus ya baca, pas dengerin Bapak Allah kira baca Quran Bapak teh. Nah, apa-apa. Tapi kita sungguh-sungguh di sana mau belajar nah gitu. Ya. Nah, itu terekam benar itu. Walau Bapak nggak ngajak ya. Nggak ngajak untuk belajar ngaji, tapi Bapak teh setiap hari baca Quran, pada maghrib baca Quran, subuh baca Quran gitu ya. Dengan terbata-batanya, gitu ya. Sampai jatuh bangun baca teh. Nggak jadi masalah. Ya, berdarah-darah gitu. Apalagi yang sudah belajarnya sampai ada yang stres gitu. Abu Amar mau setor, ya mangga. Pas waktu setor nanya ke saya, Abu Amar, saya menyetor apa ya? Loh, yang setor siapa gitu. Padahal udah disiapin dari rumah Pak, pas berhadapan dengan gurunya hilang semua. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa. Asal penting mah kesungguhan niatnya. Nah, duduk di hadapan aja udah pahala Pak Bu. Ya. Nah, jadi masalah itu teh. Ya. Kesungguhan itu. Jadi keteladanan yang kita perlihatkan itu
luar biasa. Dampaknya Bu. Kalaupun pada waktu itu mereka belum begitu semangat, nanti suatu saat mereka akan ingat. Pokoknya mah berikan dulu contohnya. Ya. Termasuk mungkin mereka tidak lihat di saat kita ngaji di rumah. Karena biasanya misalkan Bapak Ibu justru kalau baca Quran itu berdiam dirinya di masjid. Itu juga akan terekam. Walau mereka tidak memperhatikan, umpamanya berjamaah bareng, tapi pas pulang anak-anak kita keduluan, kita di masjid, nggak tahu mereka kita itu ngapain gitu. Tapi suatu saat mereka pasti tahu. Oh ya, ibu di masjid itu ternyata ngaji pada subuh teh gitu. Ini mengingatkan bahwa di rekaman mereka, oh ternyata penting baca Quran itu karena sampai-sampai bapak ibu saya sampai diam diri untuk membaca Quran di masjid. Gitu. Apalagi kita memperdengarkannya di rumah, gitu. Langsung terdengar. Ya, itu penting. Ya, keteladanan. Yang berikutnya adalah tentunya ya harus juga memang tetap interaksi kita dengan anak-anak kita. Bahwa baca Quran itu ya penting. Artinya mari kita mengajar. Mengajarkan, mengajak gitu. Bahwa Quran itu penting. Terlepas caranya. Caranya bisa Bapak Ibu langsung mengajarkannya atau memberitahukannya. Atau dengan lewat WA, sekarang zamannya WA, di SMS di WA gitu ya. SMS mengajak mande ya. Broadcast sebarin. Terlepas mereka baca sampaikan. Atau ngajak mereka untuk datang ke lembaga Tarki misalkan sekalian promosi. Ya, belajar di sana gitu ya. Atau undang guru Tarki ke sini. Nah, gitu. Mengajarkan tetap karena itu kewajiban kita. Ya, sebagai orang tua mengajarkan bisa secara langsung atau tidak langsung. Tetap Pak. Ya atau kalau dalam masa pendidikan formal ya masuk ke pesantren. Oh ya udah umum, ya udah les baca Quran, jangan les Inggris ya terus matematik. Nah seharusnya juga les Al-Quran. Udah ada kok lembaganya. Apa itu? Tarki. Iklan teh. Gitu Pak. Promosi. Gitu Pak. Ya didik mereka, ajak mereka. Kemudian tidak panjang lebar. Yang ketiga, tadi yang pertama apa Pak? Bu? Keteladanan. Yang kedua, ya mengajarkan, mendidik, mengarahkan. Pokoknya ada andil kita untuk mereka. Yang ketiga adalah lingkungan. Buat lingkungan Quran. Dari mana? Di mana? Di rumah dulu. Di rumah dulu. Ya. Lingkungan Quran di rumah. Ya mulai dari kita sendiri. Lingkungan Quran itu memberikan tadi contoh itu dari lingkungan di mana kita menjadwal, gitu ya. Pasti kebayang oleh anak-anak kita itu, wah, mama mah pasti pada maghrib tengah ngaji, pasti pada subuh tengah ngaji misalkan, kayak gitu. Ya, lingkungan. Termasuk lingkungan di sini adalah memperdengarkan, ya, memperdengarkan. Jadi coba kalau TV yang kita punya itu tidak saja tentang berita. Kalau di sini kan udah bisa online, ya coba munculkan siaran langsung live Mekah, gitu kan? Yang kedengaran kan cuma 2 di sana teh, ya. Yang ngaji ya doa, udah segitu. Ngaji doa azan, ngaji doa azan, ngaji doa azan, selesai gitu aja. Sholat, ngaji doa. Azan, sholat, ngaji, doa, itu aja. Nah itu, lingkungan kita itu adalah lingkungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ya, masjid. Ajak anak-anak kita ke masjid. Wah ribut, nih mati Pak, keributan ini mah. Ya, ini mati saja, jadi jangan ngambek. Usahakan dikondisikan, ya. Tapi akhirnya tetap ribut, nikmati saja. Ya. Di kompleks saya itu, kompleks Mutiara Sakinah namanya, itu
umumnya adalah keluarga muda. Dan anak-anak tuh rata-rata SD, TK. Wah, kalau udah ke masjid mah astagfirullah gitu gitu. Tapi ya inilah mereka mau dikondisikan kemana daripada mereka main di luar nggak jelas ke masjid. Tinggal dikondisikan aja. Diselang-seling anak-anak teh gitu ya. Ribut, peduli orang yang masbuk itu tanggung jawab jadinya. Kau nggak keburu teh rakaat ketiga teh, nggak tahu rakaat kedua. Udah wayahna, yang masih ribut kita kondisikan anak-anak. Insya Allah itu terekam buat anak-anak kita, Bapak Ibu, ya. Dan jangan fokus hanya pada anak-anak sendiri, ya anak sendiri. Anak tetangga kita, anak teman-teman kita juga harus tetap diperhatikan. Karena itu juga akan dampak nanti juga buat anak kita. Karena kita perhatikan orang lain pun akan memperhatikan anak kita. Gitu. Ya, lingkungan masjid penting, Pak Bu. Ajak mereka ke masjid. Ya. Bila perlu, ya ada pengajiannya. Kemudian juga diingatkan ya gadget yang kita pakai ini, ya, berikan link-link yang berkaitan dengan ngaji, gitu ya. Kalau selama ini mereka main game, gitu ya, coba juga kasih tontonan ya yang bagus-bagus, gitu. Ya, dialihkanlah. Kalaupun tidak bisa kita stop gitu, ya paling tidak ada pengalih ya pada waktu tertentu. Ya. Dan yang terakhir adalah selain lingkungan juga karena kita sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga harus buat tata tertib aturan keluarga. Minimal di dalam urusan kapan kita berkumpul untuk ngaji, minimal itu. Oh, pada maghrib, ayo bareng-bareng ngaji pada maghrib, gitu. Atau hitungannya per pekan, yaudah setiap pagi Ahad ngaji dulu sebelum olahraga misalkan. Atau pagi Sabtu ngaji dulu sebelum beraktivitas. Nah kayak gitu. Nah dibuat tata tertibnya, ya disepakati bersama aja. Jadi tidak kita pokoknya mah kudu hari Jumat ngaji, enggak juga, ya. Dibuat kapan kosong waktunya karena mereka bisa jadi kerja misalkan. Oh ya bisanya mah hari Sabtu, ayo bareng-bareng. Kalau nggak bisa setiap hari ketemu dalam satu keluarga, ya udah sekali sepekan dibuat tertib. Nah kalau seperti ini, toh juga ini juga karena kita yang mengatur begitu ya memiliki otoritas yang besar di keluarga, insya Allah akan bisa berjalan. Ya. Dan jangan lupa segala sesuatu itu tetap saja bingkai semua itu dengan doa. Ya. Bingkai semua itu dengan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilembutkan hati kita, hati anak-anak kita, ya. Sehingga saat diinstruksikan mereka itu mau. Karena yang mengendalikan hati-hati keluarga kita bahkan diri kita sekalipun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita adalah keluarga yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab linas sholihin. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, mudah-mudahan saya bisa jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mangga. Ya. Saya suka baca juga bacalah bacaan ini obat ini ada obat sampai sakit gigi sini juga ada kayak gitu, tidak bisa tidur dan lain-lain. Jadi asyifa itu apakah memang seluas itu? Ada bacaan seperti itu untuk dan kalau yang tidak spesifik secara umum juga akan meremajakan sehat tubuh kalau kita rutin yang
adalah Oke. Baik, pertanyaan tentang masalah obat. Saya harus meluruskan dulu, atau bukan meluruskan ya, memberikan pemahaman begini. Di dalam ibadah kita itu ada yang disebut dengan tujuan, ada yang disebut dengan sasaran, ada yang disebut dengan hikmah. Ya, jadi harus dipilah-pilah ini. Tujuan, sasaran, hikmah. Ya. Bagi kita dan semua ya, di dalam urusan ibadat tujuan utamanya adalah mendapatkan pahala, ridho, gitu ya, surga puncak mama. Pokoknya ke Allah ya gitu. Itu tujuannya Pak. Jadi kalau ngaji tujuannya untuk apa? Dapat pahala. Cari perhatian Allah, ridho Allah gitu. Itu tujuan. Yang kedua ada sasaran. Sasarannya apa? Itu sesuai juga dengan dia sampaikan bahwa dengan baca Quran atau interaksi kita dengan Quran ini menjadi petunjuk buat kita. Kan sasarannya itu Pak. Ini menjadi mau'idhah, pelajaran buat kita semua. Ini menjadi obat buat kita semua. Syifa'un lima fis sudur. Ya. Kemudian ada lagi hal yang lain, rahmat, tibyan, penjelas dan seterusnya. Itu sasaran-sasaran kita ketika kita ngaji, kemudian mengkajinya, gitu ya, berulang-ulang dan seterusnya. Yang ketiga adalah hikmah. Hikmah itu biasanya dampak. Dampak, misalkan dengan baca Quran saya jadi sehat, sama dengan ketika kita saum jadi sehat. Baca Quran menjadi ada apa? Sel-sel kita menjadi hidup yang tadinya mati, misalkan. Dan seterusnya. Nah itu. Tapi ingat bahwa tiga hal ini di antara yang duanya bisa saja kita tidak dapat. Bisa saja kita dapat. Tapi kalau sudah lurus yang pertama nggak jadi masalah. Gitu. Tidak jadi salah. Kenapa? Karena ini menjadi pokok utama kita. Gitu. Walaupun belum nyampe, Quran itu benar-benar menjadi petunjuk, ya. Karena keterbatasan kita dari segi pemahaman, misalkan, baru kita bisa membaca. Tetap saja nilai pahalanya besar, dapat. Gitu. Apalagi belum dapat hikmahnya, belum mampu sampai mentalabui, sampai nangis-nangis begitu, ya, belum. Tapi sudah dapat tujuannya, insya Allah. Tapi kebalikannya, tidak jelas tujuannya. Lalu kita mendapatkan hanya dua di belakang. Ini dapatnya di dunia aja, di akhirat nggak dapat. Itu dulu. Nah itu luruskan dulu niat pemahaman kita bahwa tujuan dulu diutamakan. Nah sehingga untuk hal yang dua ini sebenarnya ngikut nantinya. Lambat laun itu akan kita dapat. Itu. Termasuk yang tadi syifa'un lima fis sudur, bahkan syifa'un lima fil badan gitu. Ya, di badan kita. Tapi kalau kita merujuk yang utamanya, memang obat yang utamanya itu adalah obat hati. Karena itu udah menjadi sasarannya Quran diturunkan itu. Obat hati kita, karena manusia ini karena kedengkiannya, kesombongannya, gitu ya, itu menjadi penyakit buat hatinya. Datanglah Quran untuk mengobati, jangan sampai muncul kesombongan, jangan sampai muncul kedengkian, muncul permusuhan, kebencian dan seterusnya, gitu, Pak. Nah, adapun yang tadi dampak itu bisa dapat, bisa tidak, gitu. Jadi dan jangan jadikan tujuan. Wah, saya mau baca Quran nih, biar saya sehat. Salah. Saya mau baca Quran nih, biar utang saya jadi lunas. Salah. Ya. Jangan sampai itu. Udah, tujuan utama kita adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Adapun sisanya insya Allah dapat, itu nanti tidak ngikut gitu. Jadi yang penting luruskan dulu bahwa semua ini
karena Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita belajar, dapat itu nanti sasarannya yang tadi disampaikan. Bisa indah Al-Qur'an itu kita nikmati karena kita mau belajar, dapat juga. Gitu ya. Menikmati sampai hati kita juga ikut serta, sampai bisa menangis, pasti akan nyampe juga. Asal tujuan kita lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Seperti itu Pak. Ya. Nah sementara pertanyaan, apakah memang ada dalilnya penghususan kalau baca begini, dapat begini, dapat begini? Ya saya belum mendapatkan begitu ya. Kalau mau kalau sakit gigi baca ini, rasanya belum ada hadisnya Pak. Ya. Kalau itu. Ya tinggal nanya aja ininya dalilnya ayatnya gitu. Karena khawatir jadi ngarang-ngarang begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu banyak. Oh, masih ada lagi, Pak. Kalau ini kalau ini cerita dari sisi kubur, kemudian kalau itu ada lagi apa? Ada seperti itu apa? Ada, betul ada. Kalau ada hadisnya mah oke Pak, nggak jadi masalah. Ya. Nah, betul. Kalau ada juga yang menyatakan kalau yang kaitan dengan ahkafi ada yang bilang dhaif gitu ya. Tapi saya melihatnya ke fadilahan secara umum, baca Quran. Nah, itu. Ya. Dan umum lagi bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu umum dan artinya apapun amal-amal soleh kita itu akan memudahkan kita dalam urusan dunia. Gitu ya. Jadi pastikan ketaatan kita ini terus kita jalankan. Insya Allah setiap permasalahan itu akan diberikan solusinya. Tapi kalaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, namun keinginan Allah yang ada, begitu ya, takdir Allah yang ada, tetap kita mendapatkan nilai pahala. Dan jangan putus asa karena tujuan utama kita bukan di dunia gitu. Ya, jangan sampai gini, ketika ini doa udah kulhu 1000-an kali tuh dapat nih, kayaknya nih bohong nih ya gitu. Ya udah sia-sia baca kulhu teh. Gitu. Karena tujuannya dunia. Makanya orientasi setiap ibadah kita orientasinya akhirat. Kalaupun urusan dunia itu adalah dampak. Itu aja. Jadi jangan sampai dibalik. Dampak diganti dengan tujuan. Wah udah rugi kita, hanya dapat untungnya di dunia akhirat nggak dapat. Makanya dalam hadis itu dikatakan railah akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau tujuannya dunia, akhirat tidak akan dapat. Itu Pak ya. Dari pengalaman Pak Ustaz, pertanyaan penting buat kami adalah bagaimana cara menarik minat pertama kali dari anak-anak untuk tertarik dengan Quran. Nah, terutama yang balita, barangkali pemula. Kemudian yang untuk remaja ke atas, supaya sekarang kan anak-anak ini masih belum akrab dengan Quran. Apa yang membuat daya tarik pertama mereka ingin membaca? Oke. Cis 1 2. Kalau mau memulai dari metode, manfaatkan metode yang ada, gitu ya, metode-metode pendekatan terhadap Quran. Gitu. Tapi kalau melihat pengalaman saya sih mah yang di rumah, gitu ya, justru bukan permasalahan cara, justru apakah ada keinginan kuat untuk mengajak anak-anak kita untuk ngaji, itu aja. Utamanya mah. Jadi jangan sampai gini, mencari metode kemana-mana gitu kan, nggak mulai-mulai. Gitu. Jadi udah mulai saja. Nah kalau balita bayi udah sering memperdengarkan Quran. Apalagi itu mah gampang itu, dengerin aja. Buka YouTube, dengerin. Ngaji Abu Ammar, jangan lupa itu. Kan YouTube Abu Ammar ada. Jangan lupa subscribe ya. Share and like. Nah, gitu. Jadi diperdengarkan Pak untuk anak-anak. Barulah nanti pada waktu mereka akan diajarkan oleh guru kita, ya udah
Apakah mendatangkan guru atau kita datangin guru? Gitu. Dan metode itu banyak. Bebas metode mah. Ya, lebih bagus lagi metode tarki. Itu mah iklan, teman. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi buatlah tadi lingkungan. Itu aja. Akan berminat nantinya. Dan yang pasti bahwa anak itu ya kertas, Pak. Jadi kita aja yang nulis mau jadi apa ini anak gitu. Artinya jangan juga terbawa dengan arus. Wah, anak mau bebas karena Hesya diatur. Kita yang akan memaksa mereka gitu. Ya dengan cara baik-baik lah gitu ya, tidak kasar gitu. Ya contohnya aja tadi saya cerita anak sendiri gitu kan. Wah, gadgetnya ya Allah, apalagi teman-temannya udah berbaris, Pak. Tadi kan pos RT itu situ deh. Itu tuh rame itu. Tapi ada waktunya kita tegas untuk mengingatkan, nih waktunya ngaji. Sambil mandang aja dia juga takut datang. Ya, karena saat waktu-waktu mereka usia-usia seperti itu, usia yang harus dipaksa. Ya, harus diarahkan begitu. Seperti itu, Pak. Ya. Kalau metode itu kemudian itu mah. Ya, metode itu kemudian. Yang paling penting itu kita memastikan diri bahwa saya punya tanggung jawab terhadap anak saya dan harus membuat lingkungan ya sesuai dengan tujuan kita, lingkungan Quran, buat lingkungan Quran. Ya, dan ini harus bersinergi ya antara kita laki-laki, bapak dan ibu. Ya, jangan sendiri aja. Sendiri sementara ibunya main gadget juga. Nonton TV udah. Itu berat, Pak, ngajarin anak gitu ya. Sementara tidak disupport oleh ibunya. Atau kebalikannya, ibunya mau gotol ngajak anak-anak. Bapaknya santai, main gadget atau apa gitu. Janganlah. Harus kompak begitu, ya. Gitu, Bapak. Nah, untuk di masjid manfaatkan remaja masjidnya. Remaja masjid. Kemudian buat kalau bisa mah ada kegiatan-kegiatan kegiatan yang menyenangkan anak-anak, ya. Nah, nanti masuk sedikit tentang masalah Quran gitu. Atau belum sampai masuk kita baca bareng, dicontohkan. Ayo kita baca surat Anas ya, perbaiki juga surat Anas. Nah, dicontohkan. Insya Allah lambat laun itu. Karena kita buat dulu lingkungannya. Insya Allah. Seperti itu, Pak. Sama-sama. Oh gitu. Betul. Iya. Betul. Saya suka juara satu di sekolah. Dia sama sudah tulis, kalau dia tulis, dia juara satu juga. Dia sudah tulis Iya betul. Enggak, kalau untuk anak-anak tahap awal memang lebih banyak di hikmah memang. Jika kita memberi hadiah, mau ngaji kasih duit dulu gitu kan, ya ini motivasi nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan gitu kan. Nanti udah mulai ngajak masuk ke remaja, diberikan pemahaman. Ngaji itu bukan untuk dapat duit. Gitu. Wah, ini tujuannya ini karena perintah Allah, dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi yang baik hati yang memperhatikan kita. Nah, kan sih. Jadi momen saat anak-anak sih mah hikmah itu memang lebih karena ini metodenya. Metode itu ya di sanalah kita mengedepankan hikmah gitu. Tapi kalau udah kita masuk ke remaja atau apalagi dewasa ya udah dibalik semua itu ya bahwa yang pertama dan utama itu pahami tentang tujuannya. Sementara kalau yang lain itu ngikut pada akhirnya. Gitu. Seperti itu Bapak. Sama-sama Pak. Ibu gimana? Setuju? Setuju aja Bu. Ya. Oh, senang. Ya betul. Yang kedua meyakini bahwa apa yang kita baca itu untuk saya. Yang pertama adalah
meyakini bahwa kita lagi komunikasi dengan Allah. Komunikasi. Tapi ada juga yang kedua ini yang tidak disadari, sekedar komunikasi tapi tidak ada merasa penekanan bahwa apa yang kita baca ini adalah untuk saya. Ya kayak tadi, oh tentang Fir'aun ya, saya mau bukan Fir'aun, sorry ya, nah nggak gitu. Kan ada orang yang baca Quran tuh kayak gitu, Pak. Nah, betul. Belum tentu. Betul niatnya udah pasti itu mah. Oke, sebenarnya ya kalau diurut ya memang poin pertama niat gitu ya. Tapi kita udah nggak bahas lagi tentang niat mah. Semua udah meyakini bahwa saya ngaji itu untuk Allah. Cuman kan lagi sholat gitu. Allahu Akbar lillahi ta'ala itu teh. Pas beres, nah langsung semua yang hilang tadi kebayang semua. Gitu ya. Jadi gitu. Nah, makanya dijaga hati kita itu arah gitu. Arahnya sedang apa ini? Oh, ini sedang sholat, ini sedang baca apa? Jadi terus saja. Jadi terus difokus. Makanya kalimat di dalam surat Al-Hadid itu apa? Antakhsha qulubuhum. Hati mereka khusyuk. Nah, kalau bahasa gampangnya Pak, khusyuk itu serius. Bahasa saya mah serius. Serius itu ya dia perhatian terhadap apa yang dibaca, perhatian terhadap apa yang dimaksud gitu. Jadi fokus. Sip gitu. Ada lagi? Udah jam 5 Pak. Berarti udah 1,5 jam itu teh ngomong. Cukup ya? Alhamdulillah. Tadi udah ditutup, kita tutup ulang lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.